Jadi gini, saya minta kepada Kosma ya, masing-masing Kosma kelas D dan E untuk mengumpulkan tidak hanya PDF, kan saya harus lihat ininya, teksnya ya. Jadi ini, jadi siapapun, nggak bisa gede, saya perbesar dulu deh. Nah ini ya. Nah, siapapun yang menggunakan overleaf itu ada yang wajib ada itu ya. Makanya nanti dikirimnya via zip itu. Ini nih yang ekstensi teks, kemudian bib dan CLS. Untuk template ini ya, untuk template ini. Itu. Jadi agar saya sendiri selaku ya ada dua ya posisi saya itu. Pertama saya selaku dosen. Kalau selaku dosen cukup melihat output PDF ya. Tapi kalau saya menemukan nanti artikelnya bagus, layak dilanjut untuk proses publikasi di jurnal, itu kan saya harus kirim ke reviewer ya. Harus kirim ke reviewer, biar nanti reviewer ikut membaca dan memutuskan apakah layak terbit atau tidak. Jadi saya serahkan kepada para mahasiswa ya. Gitu. Apakah mau dilanjut ke publikasi artikel jurnal atau tidak? Yang jelas kalau untuk ukuran proses belajar mengajar mata kuliah hadis ahkam di semester 2 ini, bagi siapapun yang sudah punya tulisannya dan PDF-nya terbaca, saya nyatakan selesai ya. Nyatakan selesai itu begini, kan saya harus olah dulu jawaban saudara. Saya harus memastikan jawaban itu berdistribusi normal. Jadi berdistribusi normal itu begini artinya. Nanti saudara belajar statistik ya. Capaian itu berada di tengah. Ya. Capaian itu berada di tengah. Jadi tidak ada yang sangat bagus dalam jumlah banyak dan juga tidak ada yang sangat jelek dalam jumlah banyak. Jadi yang banyak itu mesti ngumpul di tengah, ya gitu. Nah, oleh karena itu saya tetap akan menunggu jawaban saudara. Satu itu. Yang kedua, saudara harus mengisi tanda tangan online. Jadi saya sekarang sebetulnya sedang membuat tayangan bagaimana mengisi tanda tangan online. Sebetulnya. Ya gitu. Jadi andai misalkan ini terkait dengan overleaf ya, terkait dengan overleaf, kan mestinya begini, andai ada yang sudah berhasil, berarti pembelajaran berhasil, kan begitu ya, itu seperti itu. Tapi lagi-lagi saya akan menunggu sampai kemudian jawaban terkumpul semua dan saya akan lihat harus berdistribusi normal. Gitu. Jadi kalau melihat keberhasilan dari arah saya sebagai pengajar, sebagai tutor ya, sebagai tutor mata kuliah ini, itu sudah selesai gitu. Tapi secara substansi kan kita tetap harus berkomunikasi lah ya. Gitu. Kalau pakai ukuran saya, ya tentu masih banyak yang harus ditingkatkan. Tapi kan saudara-saudara baru S1 ya. Jadi saya tidak akan mengukur keberhasilan S1 disamakan dengan S2 apalagi S3. Meskipun saya sering sampaikan Universitas Negeri Jakarta itu mahasiswa S1 loh yang tembus ke jurnal terindeks Scopus. Saya punya mimpi, saudara juga bisa. Jadi kalau ada mahasiswa S1 di perguruan tinggi lain yang berhasil tembus, kenapa dari kampus kita tidak? Ah, itu ya. Itu. Jadi asumsi saya kalau ada dari kampus lain bisa tembus, dari kampus kita juga mesti bisa dong. Nah, tinggal bagaimana mentreatment ya, mengupgrade mengupgrade keterampilannya, pengetahuannya, ya mengupgrade literasi jurnal lah, paling tidak gitu. Nah, apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari itu semua, ya bagian dari itu semua. Jadi gitu ya.
Tuh. Nah, yang tadi itu yang punya Rizky itu kan Rizky ngotak-atik Iya, bagian Prof. ini. Ngotak-atik Gimana? sebentar. Saya harus lihat. Eh, mana? Nah, ini ya. Saya unduh dulu deh. Ah, ini nih ya. Oh, ini kenapa diisi? Kan enggak, tidak harus diisi. Maaf, Prof. Takutnya. Ya, maaf, Prof. Kalau salah. Bentar, bentar. Nggak apa-apa. Nah, ini ya. Kan saya sudah bilang, mahasiswa itu tidak usah ngotak-atik ini. Kenapa ini jadi berubah? Gitu ya. Gitu. Ya kan saya sudah bilang ini mahasiswa nggak usah ngotak-atik ini, mahasiswa cukup mengentrikan apa yang harus dientrikan di bagian-bagian yang memang itu hak penulis. Kan ada hak penulis, ada editor jurnal, ada section editor, ada editor in chief, ada reviewer, gitu ya. Itunya apa? Aturannya. Gitu. Oke. Jadi mohon juga yang lain mohon yang lain apa ya, isikanlah di tempat-tempat yang harus diisikan. Di mana? Di sini ya. Nah, ini ya. Nih judul. Jadi kan kalau judul yang harus diisikan punya Rizky itu, nah ini ya, bisa copy. Nah, kembali ke sini. Apa nggak muncul? Ah, ya udah. Saya kembali ke sini, saya pastikan di sini. Ah, ya. Kemudian recompile. Nih, yang asalnya judul berubah jadi judul Rizky. Prof, boleh dikecilin, Prof? Soalnya terlihatnya cuma sedikit. Tar, tar, tar. Nah, ini ya. Tuh. Jadi judul di judul, penulis nggak penulis ya. Penulis kan Rizky udah benar. Ya, Rizky Rinaldi. Yang belum Rizky lakukan, ini siapa yang menulis Peang? Itu email saya, Prof. Oke, sebentar. Nah, yang jadi soal ini bintangnya hilang, simbol bintang. Kan ada simbol bintang nih, ya. Iya, Prof. Nah, gitu. Jadi ini di sini ada bintang, di sininya nggak ada, ya. Padahal harus ada. Nah, gimana caranya? Ini penulis koresponden. Nah, ini ya, ini kan ada bintang nih. Ininya nggak kehapus, ya. Ini bintang ini ya. Penulis korespondensi itu cuma seorang. Ya. Itu. Oke. Sekarang abstrak. Nah, ini kan hadis. Hadis perspektif. Kopi. Ya. Abstrak, judul dalam bahasa Inggris ya, sini ya.
Judul dalam bahasa Inggris. Nah ini nih, title. Paste. Ya. Nah, hadis itu kan H besar, titik bawah, ya. Nah, kalau titik bawah menggunakan latex, seperti ini ngetiknya. Saya perbesar dulu ya, biar jelas. Nah, oke, berawal, slash, ketik D, D itu dot di bawah ya. Berawal, H, berawal tutup, berawal tutup. Ah, ya. Sekarang kita lihat recompile. Jepret. Oh. Ada kan? Titik di bawahnya ada ya, H titik bawah. Punya Rizky. Nah, ini Adit. Gitu. Nah, ini I titik apa? Garis atas. Ini copy aja dari sini. Ya. Biar nggak jadi gini nih. Ini kan loncat tuh I-nya. Seperti di sini. Kenapa nggak muncul? Bentar. Saya gunakan diakritik aja ya, diakritik Microsoft Word. Saya beda ini, beda coding. Oke, saya gunakan diakritik MS Word untuk memunculkan transliterasi. Ya. Gimana caranya? Nah, saya udah kirim YouTube-nya. Ya, klik customize quick access toolbar, klik more comment, klik add in, klik com add in, klik buat add in, klik go. Nah, ini add in diakritiknya dicentang. Oke. Oke. Muncul di sini vokal. Oke. Nah, ini apa? Alt A, Alt A, kemudian Alt I, kemudian Alt U. Nah, itu ya yang panjang itu ya. Ini Alt A, Alt I, Alt U. Nah, itu. Sekarang kita akan gunakan ini I garis atas ini untuk hadis ya. Ini Ctrl C, balik lagi ke overlist. Nah, di sini pastekan Ctrl V. Oke, recompile ya. Ini rubah nih. Tuh. Ya. Nah, punya Rizky ini sudah benar I-nya, tapi codingnya beda. Ya, nih, ini sudah benar, tapi codingnya beda. Ya, makanya tadi ketika dilihat di sini, ya sorry tadi, ya loncat satu ketuk ke depan, gitu ya. Oke,
berikutnya, ini sudah betul. Copy. Ini buat yang lain ya, silakan ditonton aja. Oke. Nah, ini this artikel dan seterusnya. Kita pastikan aja, kita kecilkan lagi. Nah, ini sebetulnya kalau latex, ini selama tidak menggunakan double slash, ini nggak akan turun jadinya, ya. Meskipun di sini turun ya. This artikelnya di bawah. Selama tidak menggunakan double slash nih, ini ya double slash, ini nggak akan turun. Tuh, ya, kita recompile. Tuh, jadi. Nah, sekarang di sininya kita kasih double slash, ini turun nih, jadinya. Recompile. Tuh, mana? Nah ini ya, this tuh. Jadi nggak lurus nih. Ya, ini misalkan kita kasih double slash, kita recompile. Oh, ya, gitu. Nah, sementara kalau ininya kita hilangkan, oke, ininya lurus lagi. Oh, oke, gitu ya. Oke. Oke, selesai. Begitu seterusnya. Jadi bagian yang harus di-entry oleh mahasiswa, entry lah. Bagian yang tidak harus di-entry oleh mahasiswa, nggak usah di-entry. Mana? Ini contohnya. Ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan, yang lain? Prof, izin bertanya, Prof. Nah. Kan saya kan udah tuh yang di PDF. Nah, Terus setelah itu saya harus membuat seperti apa, Prof? ya, Anda unduh file Anda yang lengkap itu, yang ini nih. Nih ya, di menu nih. Ini kan file Anda nih. PDF itu kan cuma satu. Ini. Ya, PDF itu kan cuma satu. Di sini nggak ada kan? Nggak ada PDF ya. Di sini. Ya. Ya, tidak ada, Prof. Jadi biar ininya saya terima juga, Anda unduh ini. Semua ya, mahasiswa yang lain ya. Ini menu nih. Ini menu, klik. Nah, ini ada source. Ya. PDF-nya kan ini nih. Ini nggak usah. Ini aja. Ini source-nya diunduh seperti yang tadi saya buat tayangannya. Itu kan pasti keunduh dalam format zip. Ya, dengan nama file Anda di overleaf. Nah, gantilah namanya, dimulai dengan name, kemudian nama, kemudian prodi. Kelas ya, tambah kelas, tadi saya nggak sebut kelas ya. Jadi name, misalkan gini nih, ini saya unduh ya. Nah, kan, keunduh semua tuh. Ya. Ini keunduh semua, nama filenya kan ini nih, template induk bahasa ya. Nah, ini ganti. Ya, gimana cara gantinya? Nah, ini ya. Nah, kan ini ya, terunduh dalam format zip. Saya perbesar deh. Nah, ini ya. Jadi yang barusan diunduh itu, ini jadinya.
Nah, ini diganti oleh saudara semua ya. Rename, pertama NIM. NIM. Nah, misalkan ini NIM saudara ya. NIM underscore nama ya. Cukup namanya nama pendek aja. Kan saya punya daftar nama di daftar hadir ya. Nama Ya, Prof. prodinya MKS. MKS kelas MKS 2 sekarang gitu ya. Kelas D. Gitu. MKS 2D atau MKS 2E. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kirim ke Kosma. Oleh Kosma baru dikirim ke saya via email. Gitu. Ya. Oke. Oh, jadi yang tadi kita unduh itu hanya untuk kirim ke Kosma aja kan, Prof ya? Yang ini nih, yang diunduhnya yang dikirim ke Kosma yang zip-nya, ya. Iya, yang zip-nya. Gitu. Yang zip-nya ini kirim ke Kosma, nanti saya akan buka semua file zip itu. Bukan PDF-nya. Kalau PDF-nya selesai lah, ya. Gitu. Oke. Nah, yang masih bingung tuh pas kita kan hanya mempunyai PDF-nya aja ya, Prof. Nah, terus yang dibuat ke zip-nya itu seperti apa, Prof? Otomatis. Oh, otomatis. Iya kan Jadi tadi nggak kan dirubah. tadi kan ini diklik. Diklik ini source, ini kan ngunduh. Oh, iya Prof. Jadi Paham. ya, nih Ya ada. berarti kita nggak usah merubah. Oh iyalah. Ya, Ya baik, cuma Prof. rename aja, ya. Cuma rename Ya aja. baik Prof. Kan Maaf Prof. isi zip itu ini nih isi zip itu. Nah, saya itu nggak akan bisa file tag-nya ini kalau tidak semuanya ada. Ya, ini bib-nya harus ada, kemudian CLS. Kalau JPG-nya nggak apa-apa, nggak ada juga. Tapi kan saya kasih template-nya kan yang ada JPG-nya. Jadi kan pasti semuanya ada JPG-nya. Nah, yang wajib itu ini nih, 1, 2, 3. Ini yang wajib itu. Yang wajib ada dalam zip ini, ya. Gitu. Nah, Anda kirimkan ke Kosma. Jadi seluruh mahasiswa kirimkan ke Kosma file zip yang sudah dirubah tadi, yang sudah di rename. Nah, rename-nya menjadi ini NIM, ya, nama, kemudian prodi, semester, dan kelas. NIM, Rizky, MKS 2D atau E, nah, kan begitu, ya. Gitu Iya ya. baik Prof. Prof Nah, izin bertanya lagi Prof. silakan, nyantai aja. Nah jadi itu tadi ada yang pas kutip yang kayak misalkan di pembahasan dikutip. Nah di situ kenapa keluarnya tanda tanya Prof nggak kayak itu. Nah Oke. itu yang dipertanyakan Prof. Sekarang kita balik ke sini. Ya, balik ke sini ya. Balik ke sini. Kenapa tanda tanya? Karena di sini kan ada nih di bawah. Nih, bibliografi. Ya. Ini nih, bibliografi ya. Nah, yang dalam kurawal ini harus sama dengan ini. Ini kan template induk bahasa. Ini template induk bahasa. Ya. Jadi bibliografi ini dipanggilnya oleh ini. Ini bib.bib ya. .bib itu ini nih. Ya, bibliografi dalam kurawal. Nah, kalau bab alfa ini, bab alfa ini nggak usah diganti-ganti. Soalnya kalau ini diganti nanti gayanya stylenya beda lagi. Jadi pastikan ini bibliografi, kemudian yang dalam kurawalnya sama dengan file ini.
Ini template induk bahasa, di sini template induk bahasa. Oke. Mari kita coba ya, mari kita coba ya. Oke. Ini kan masih kosong ya. Oke, masih kosong. Nah, mana pendahuluan? Ah, ini ya. Jadi di pendahuluan itu kan isinya ini nih, yang hijau. Nah, kenapa hijau nggak muncul? Karena dikasih persen. Makanya hati-hati dalam LaTeX jangan ngetik simbol persen sembarangan. Ya, gitu. Kalau ngetik simbol persen sembarangan, nanti kalimatnya nggak akan muncul. Nah, gimana untuk memunculkan persen? Mari kita lihat. Ya, kita misalkan ngetik di sini. Kemiskinan, misalkan ya contoh aja lah, kemiskinan di Indonesia, tingkat lah ya, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 9,7%. Ya, ada persen ya. Nih, gitu. Nah, kan ketika diketik persen, ini kan jadi hijau. Oke, mari kita recompile. Ini persennya nggak akan muncul. Kita recompile. Oh. Tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 9,7. Udah aja, persennya nggak akan muncul. Ya, gitu. Biar muncul persennya slash. Ya, ketik slash, recompile. Tuh, baru muncul. Gitu. Kok begitu? Ya inilah LaTeX. Ya, inilah LaTeX. Oke. Berada pada kisaran 9,7%. Namun demikian, tren yang terjadi terlihat semakin menurun. Apa sayang? Ya. Apa sayang? Lagi ngasuh. Namun demikian tren yang terjadi terlihat semakin menurun. Nah, kita recompile lagi. Nah, ini ya. Namun demikian tren yang terjadi terlihat semakin menurun. Gitu. Ingat ya, jadi persen biar muncul di sini di teksnya, di PDF-nya, itu harus pakai slash dan tanda-tanda lain. Ya, dari mana kita tahu? Ya, pertama yang paling gampang nonton YouTube. Punya orang, saya kan nggak banyak tayangan terkait overlift ini. Ya, saya sendiri nonton dosen UGM ya, Pak Novi Iman itu. Nah, atau masuk ke overlift-nya, ya. Jadi kalau kita masuk ke overlift, belajar LaTeX via overlift itu cuma 30 menit. Ya. Kita masuk. Saya udah login sebentar. Overlift. Nah, ini ya. Nah. Ini belajar LaTeX ini cuma 30 menit. Ya, ini nih. Dan semuanya ada contohnya di sini. Apa itu LaTeX, kenapa belajar LaTeX, menulis menggunakan LaTeX dan seterusnya. Ini cuma 30 menit. Dan andai saudara menguasainya, maka terbuka saudara menjadi editor. Editor apa? Editor publikasi, tidak hanya jurnal, buku, kemudian apa istilahnya konten apa? Sekarang kan ada tuh yang freelancer itu ya, yang penghasilannya nyaris tak terbatas itu dan pasarnya seluruh dunia. Itu menggunakan LaTeX diantaranya, ya, menggunakan LaTeX.
Jadi kenapa LaTeX menjadi pilihan? Karena tampilannya lebih baik, jauh lebih baik dibanding dengan MS Word, CSS, PDF. Jadi PDF yang di-create oleh LaTeX itu tampilannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan MS Word yang kemudian di CSS, PDF. Gitu. Jadi ya inilah kuliah itu kan seperti ini kan, nggak cuma belajar materi tapi belajar kehidupan ya. Belajar kehidupan, dosen wajib memberikan peluang-peluang kan begitu dari apa yang dipelajarinya. Oke. Mari kita balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan kutip ini ya. Kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 97%. Ya, gimana caranya? Kita nyari referensinya. Ini kita copy ya. Ini copy nih. Di blog jadinya copy masuk ke Google. Jadi Google itu saudara ibarat ya, Google itu ibarat perpustakaan online kita. Pastikan di sini. Enter. Ini ya. Tuh. Baik, Prof. Tuh, ya. Nah, mari kita kutip. Ya, mari kita kutip. Gimana cara ngutipnya? Nah, kemarin kan saya perlihatkan menggunakan Google Scholar ya. Tuh. Mari kita coba dengan Google Scholar. Ya. Google Scholar mana? Belum ada. Google Scholar. Oke. Buka. Pastikan di sini. Anggap saja ini ya. 7,5. Itu angkanya ada, yang tadi itu benar tuh 9,2 ya, 9,2. Oke. Anggap saja 7,5 lah ya ini. Oh, ini tahun 2011. Bentar. Mestinya ada yang baru. Ya, ini kan latihan lah ya. Anggap saja benar. Ini kita berada di 2011 misalkan gitu. Ini 7,5. Ini kita coba klik. Ini kita klik BibTeX. Nah, ini ya. Keluar. Ini Ctrl A. Ctrl C. Ya. Kita masuk ke naskah kita. Ke sini. Nah, buka bibnya. Ini kan masih kosong. Kita pastikan di sini. Kemudian kita blok mulai dari huruf setelah Kurawa sampai dengan huruf terakhir sebelum koma. Ctrl C, kembali ke naskah. Nah, simpanlah di sini. Kita akan pastikan di sini. Caranya gimana? Satu ketuk, slash, ketik cite, site ya. Enter. Enter itu agar kursor berada di dalam Kurawa. Ya. Ini pastikan yang barusan. Oke. Ini ya, Latifah, harmonisasi, recompile. Nah, ini ya kodenya lat. Ini pustakanya ini. Tuh. Nah, kenapa ini kita tidak muncul tanda tanya? Yang muncul adalah yang benarnya karena di sini sudah sesuai. Bibliografinya template induk bahasa. Di sini bibnya template induk bahasa. Nah, saudara yang kemudian banyak di artikelnya koma, tanda tanya malah ya, tanda tanya atau nggak kebaca sama sekali karena beda antara ini bibliografi dalam Kurawa ada tertulis nama dengan .bib di sini.
Pasti beda. Sekarang mari kita robah ini. Ya, kita robahlah dengan apa? Dengan try misalkan gitu ya. Oke, kita recompile ya untuk membuktikan error. Sebentar. Kenapa masih bisa? Oh, ini masih bisa ternyata. Sebentar. Oh, CLS-nya udah kebaca oleh CLS. Nah, ini fungsi CLS itu ya. Fungsi CLS sudah membaca sistem. Ya. Bentar. Ini mestinya nggak bisa ini. Oh, ternyata masih bisa ini. Ya, ternyata masih bisa. Masih bisa kebaca. Ya. Ternyata masih bisa kebaca. Sekarang kita robahin deh. Ya, ini yang kita robah nih, coba aja. Saya sendiri baru tahu kok udah kebaca oleh CLS ya. Ini kita tulis coba. Ya. Nah, recompile. Ini masih kebaca enggak? Kalau masih kebaca berarti CLS sudah ngerekam semua. Kita compile. Oh iya, masih kebaca. Ya, masih kebaca. Ini. Nah, ini ya. Fungsinya ini nih, self arts. Ya. Self arsip ini. Self arsip ini mengarsipkan sendiri apa yang sudah dituliskan oleh kita, ini sudah diarsipkan. Tapi meskipun demikian, saya lebih menyarankan saudara tetap menuliskan bibliografi dalam kurung ini, dalam kurawal ini sama dengan bibliografi atau bib ya. Ini dalam menunya ya, dalam menunya ini. Gitu ya. Oke. Jadi yang tadi ada pertanyaan muncul tanda tanya itu dapat dipastikan dari uji coba saya, beda antara nama bib di sini dengan nama bib di menu, ya, di menu ini. Gitu. Oke, mari kita cobalah. Kemiskinan semakin menurun ya. Kita coba satu lagi ya. Saya jadi penasaran tuh, kenapa masih tetap terbaca. Kemiskinan di Indonesia menurun. Ya, mari kita kembali ke sini. Menurun. Nah, ya. Oke. Ini ada, kita coba ke Google Scholar, copy Google Scholar. Menunjukkan tren menurun. Nah, ini ya. Kita klik Bibtek. Dapat ini Ctrl A, Ctrl C. Kembali ke naskah kita masukkan ke bib di sini dengan cara yang sama dengan yang tadi. Kita coba. Kontrol. Ada kucing berkelahi. Ini kontrol saya di sini, masuk lagi ke teks. Nah, di sini ya. Slash, ketik cite, site ya, enter. Enter untuk memasukkan kursor ke dalam kurawal, paste, recompile. Kan error kan? Muncul tanda tanya. Kenapa? Karena di sini coba, di sini apa tadi? Try. Nih ya, kelihatan ya? Ini tanda tanya nih. Nggak muncul. Kalau yang tadi sudah direcompile, sudah terbaca oleh
self arsip, ya self archive ini. Nah sekarang biar muncul di sini, ininya harus disamakan dulu. Ya, ini try kita ganti dengan coba. Ya, recompile, ini muncul nih. Tuh, ya, ini muncul, di sininya muncul. Gitu ya, bagi yang mengalami kenapa tanda tanya muncul. Ketika belum di self archive oleh .cls ini, makanya CLS harus ada ya. Makanya kirimnya melalui ini nih, melalui source ini dan zip biar CLS-nya ke bawah dan file bisa saya baca. Gitu. Cukup? Cukup, Prof. Udah paham. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat terus, Prof. Iya, besok mungkin saya akan kirim. Besok mungkin saya akan kirim daftar hadir UAS. Ya, besok ya. Daftar hadir UAS dan saudara-saudara harus menandatanganinya secara online dengan tanda tangan. Ya, bukan dengan checklist, dengan tanda tangan. Gimana caranya? Tunggu besok saya bikin tayangan. Ya, tunggu besok saya bikin tayangan. Jadi ya besok aja lah ya, biar nggak terlalu lama ini. Lumayan 1 jam itu saudara habis berapa? 8.000 ya. Pulsa saudara itu kalau pakai pulsa 1 jam itu bisa habis 8.000. Lumayan lah buat besok lagi aja. Oke. Dan saya upload di YouTube biar saudara bisa cari free wifi area, free hotspot area, unduh ya dalam posisi tidak memakan kuota. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oh, ternyata ini ada 1, 2, 3 ya. Rizky, Raihan, dan Nor. Itu ya. Raihan ada yang mau tanyakan, Nor? Tidak ada, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Pak. Sudah, Pak. Gimana, Nor? Ya, Prof. Insya Allah mengerti. Oke, tetap semangat ya. Mantap, semangat terus, Ya, Prof. Pak. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi haq, nasaminallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof.